Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridowati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Teluk Tiram 2 Banjarmasin. Saya juga sebagai mahasiswa PPG UIN Antasari Dalijab tahap 3 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 semester ganjil dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema Kisah Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Ada berdoa. Pelajaran yang kemarin? Masih. Tentang apa kemarin? Tentang tahara. Apa arti tahara? Bersih. Tahara ada bermacam-macam. Di antaranya dengan alhamdulillah masih ingat tiap pelajaran yang telah lalu. Salah satu bersuci juga kita dengan mandi. Salah satunya bersuci dengan mandi. Atau habis buang air besar dan kecil itu namanya apa? Istinja. Istinja, pinter. Iya. Alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang kenal dengan Nabi Ayub? Ada. Kawan kah? Ada. Iya, mungkin kalian tahu melalui apa? Melalui kisahnya. Ya, hari ini Ibu akan memutakan video tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun tujuan yang ingin kita pelajari dari video ini adalah yang pertama, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu menelaah kisah
Ayub alaihissalam dengan benar. Jadi dari menyaksikan tadi kalian bisa menelaah bagaimana kisah Nabi Ayub. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, pengamatan dan penugasan, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Dan keempat, melalui diskusi, pengamatan dan penugasan, peserta didik dapat merangkai kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Nah, Ibu harapkan dengan kalian menyaksikan nanti video ini, kalian bisa mengambil keteladanan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Siap menonton videonya? Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Sur ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan lancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit daripada Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sekarang gitu usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? "Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub?" Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta dan dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti
Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerah hadiah dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi? Selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok. Kita akan mendiskusikan masalah yang terkait dengan video kisah Nabi Ayub tadi. Nah, nanti apa yang akan diskusikan nanti akan Ibu bagi lembar kerjanya. Siap? Siap. Keluarkan bangkunya. Masing-masing kelompok lah yang sudah dibentuk lah. Ya. Sekarang Ibu bagikan. Kerja peserta didik atau KPD diskusi, tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, tulis kelas semuanya sudah, kemudian isi hasil diskusi di dalam kolom ini. Hasil diskusinya isi di dalam kolom yang sudah tersedia. Silakan kalian kerjakan sambil kalian berdiskusi dengan temannya. Yang nomor 2 itu menjodohkan akhlak. Nah, ini gimana jodohkan? Apalagi yang menjodoh? Masanya habis. Yang kedua anaknya kan meninggal, ketiga hanya nanti dihubungkan. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub dengan tujuan apa? Sifat sudah. Kemudian diskusikan ini kita diskusi. Iya, sudah. Kelompok berapa? Sudah. Sudah, ini 1 jam waktu. 1 jam waktu. Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Coba bila sudah selesai, Ibu minta masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Kelompok 1. Hikmah apa yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang rajin beribadah. Jadilah orang yang
Iya, betul sekali. Benar Nabi Ayub seorang yang rajin beribadah? Benar. Itu hikmah yang pertama. Nabi Ayub seorang yang rajin beribadah. Walaupun ditimpa penyakit, ditimpa musibah, tetap rajin beribadah. Kelompok lain ada lagi? Ada lagi jawabannya ya? Kelompok? Ya, kelompok keempat. Coba. Kita harus senantiasa berdoa dan berdoa karena Allah akan mendengar doa orang yang saleh dan beriman. Iya, kita harus senantiasa berdoa dan berikhtiar. Artinya, Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang soleh, doa yang beriman. Betul. Bagus. Jawabannya kelompok lain? Kelompok 3. Jangan melupakan janji yang telah diucapkan, sekecil apapun janji kita harus memenuhinya. Iya, jangan melupakan janji. Ada tadi di kisah Nabi Ayub? Janji Nabi Ayub, kalau sembuh dia akan memukul istrinya. Akhirnya Nabi Ayub memenuhi karena janjinya. Memenuhi. Walaupun Nabi Ayub sangat mencintai istri, tapi Allah menolong Nabi Ayub dengan memerintahkan memukulnya dengan sehelai, dengan rumput berjumlah 100 helai, sehingga istrinya tidak sakit. Nah, hikmah yang kita ambil supaya kita apabila kita berjanji, sekecil apapun janji harus kita penuhi. Ya, setiap musibah itu pasti ada kemudahan. Alhamdulillah, setiap kelompok bagus-bagus menjawabnya. Ya, kita beri tepuk tangan kepada semua kelompok. Alhamdulillah, ada yang berani menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Maju ke depan. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Bacakan. Iya, yang pertama tepuk tangan. Yang pertama adalah sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah, kita harus menjalaninya dengan sabar. Karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang kedua apa lagi? Yang kedua? Kita harus senantiasa berdoa dan berikhtiar karena Allah akan mendengar doa orang yang saleh dan beriman. Ya, kita harus senantiasa berdoa dan berikhtiar. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Kita harus senantiasa berdoa dan berikhtiar. Ya, karena setiap doa orang yang beriman akan didengar oleh Allah. Yang ketiga, siapa lagi yang berani? Jangan melupakan janji yang telah diucapkan, sekecil apapun janji kita harus memenuhinya. Ya, jangan melupakan janji yang telah diucapkan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kecil apapun janji, maka kita harus memenuhinya. Terus, yang terakhir, kesimpulannya yang terakhir. Jadilah orang yang rajin beribadah dan patuh. Ketika ditimpa musibah, jalani dengan penuh kesabaran, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, jadilah orang yang sabar dan tetap taat beribadah seperti Nabi Ayub. Walaupun ditimpa bermacam-macam musibah, tetap sabar menjalani kehidupannya. Karena Nabi Ayub yakin semuanya datang dari Allah dan setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Ya, paham kalian semua?
Bisa kalian mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Insya Allah bisa. Iya, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya dan mempraktekannya dari kisah keteladanan Nabi Ayub ini. Iya. Iya. Demikian hasil diskusi dan kesimpulan kita. Ibu akhiri, mohon maaf. Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Tugas untuk minggu depan. Nah, ini tugas pribadi kalian jawablah di rumah kalian. Ini akan ibu bagikan buat penugasannya. Sudah kalian menerima? Nah, ibu minta kalian jawab nanti di rumah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada jelas? Iya. Mudah-mudahan hari ini pelajaran kita membawa manfaat. Salah dan hilang, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.